Halo brother, ini adalah iPhone resmi XI Box 128GB dengan dual kamera yang gue beli kurang dari 2 juta. Oke, langsung aja kita cek. Oke, ini dia paketannya iPhone 7 Plus. Kita akan langsung cek kelengkapannya kira-kira dapat apa aja. Let's go. Yang pertama di sini ada buku manual atau buku panduannya. Lanjut, ternyata masih ada juga invoice resmi dari iBox yang dibeli kalau dilihat di sini tahun 2020. Masih ada juga kepala charger originalnya, ini berasa banget materialnya beda. Yang terakhir adalah kabel charger, namun ini non original dari Vivan ini mereknya. Oke, ini dia unit iPhone-nya. Kita akan coba cek untuk kondisi fisiknya. Untuk iPhone 7 Plus ini, untuk bagian materialnya ini full aluminium. Frame-nya aluminium, untuk bagian belakangnya juga aluminium, jadi housingnya ini full aluminium, nggak kayak iPhone 8 yang pakai back glass yang kelihatan lebih mewah. Warna yang gue pilih ini adalah warna rose gold, warna Heroes colornya, warna favorit untuk di iPhone seri 7 Plus. Memang ini iPhone yang cukup oke warnanya, menurut gue ini keren banget. Untuk setup kameranya di sini ada dual setup kamera, kamera yang main kamera dan telefoto, bukan kamera yang wide. Untuk kondisi fisik bagian belakangnya menurut gue ini relatively masih sangat layak banget. Nggak ada dent atau bocel-bocel, hanya sedikit gores-gores halus atau titik-titik kayak bintik-bintik gitu. Mungkin karena jamur, di bagian frame-nya juga bisa kalian lihat. Ada sedikit bintik-bintik hitam gitu, tapi nggak masalah. Ke fungsinya juga nggak masalah sama sekali. Bagian sini ada flash, dual tone. Dan untuk bagian sampingnya bisa dilihat juga ini relatif mulus. Ada sedikit gores-goresan halus di sini, bekas casing kayaknya, kayak cat yang udah pudar, bukan goresan, lebih tepatnya adalah cat yang pudar. Masih terlihat oke, masih terlihat sangat layak pakai. Di bagian samping kiri bisa dilihat juga sama aja, sama mulusnya, sama bagusnya. Di bagian atas di sini juga oke banget, masih kelihatan sangat amat mulus. Untuk di bagian grill speaker bisa dilihat mungkin ada masalah atau ada sedikit minus di sini aja. Ada sedikit goresan. Dan di sudut kiri ini ada sedikit dent tipis. Oke, untuk bagian depannya kita lihat. Ini menurut usernya si LCD-nya udah gantian karena yang original udah berbayang, wajar. Keluaran tahun 2020 dia beli kalau kita lihat notanya tadi. Overall secara fisik ini masih sangat amat bagus banget, bisa dan sangat layak dipakai. Oke, kita akan coba tes fungsinya dengan ngidupin si iPhone-nya. Oke, ini iPhone-nya udah hidup, udah bisa berjalan dengan normal sampai ke home ini. Kalian bisa lihat di sini, home-nya kurang lebih kayak gini. iPhone 7 Plus ini punya luas layar 5,5 inch, memang kelihatan bongsor karena di bagian atasnya, di bagian jidatnya ini dan di bagian dagunya masih terbilang tebal karena di bagian dagu ada fingerprint, lalu di bagian atas di sini ada kamera untuk kamera depan dan untuk grill speaker karena mempunyai dual stereo speaker. Jadi di bagian ini satu speakernya dan di bagian bawah satu. Lalu untuk fungsinya kita akan coba dulu, kita akan lock, udah di setting fingerprintnya. Kita coba. Oke. Nggak terlalu cepet, masih terbilang oke aja, nggak cepet-cepet banget. Oke, ini aman. Dan untuk kerapatan layarnya ini ada di 1080 x 1920 pixel yang punya kerapatan 401 ppi. Material layarnya sendiri masih IPS, jadi memang belum kekinian, masih terbilang layar yang jadul. Untuk maksimal dari kecerahannya ini ada di 625 nits. Bisa dilihat kayak gini. Nggak terlalu terang, memang kalau di dalam ruangan sih relatif aman, tapi kalau di luar ruangan mungkin udah agak sedikit kurang. Lalu buat True Tone di iPhone 7 Plus ini juga belum support karena untuk True Tone itu mulai dari iPhone 8. Oke, untuk sinyalnya ini aman karena udah pasti ini adalah XI Box resmi, jadi aman. Kita cek untuk fungsi dari layar-layarnya ini. Oke, di seluruh bagian gak ada masalah ini, kalian bisa lihat kayak gini, gak licin kayak gini. Yep. Kita cek untuk sensitivitas layarnya. Oke, masih cukup sensitif, tapi memang agak sedikit kurang sensitif kalau kita bandingin
dengan layar yang original, nggak terlalu responsif, tapi masih terbilang cukup oke. Masih terbilang cukup oke, walaupun memang nggak seresponsif originalnya, sedikit beda. Kita lanjut untuk cek di storage-nya. General, kita pilih about di sini. Oke, bisa kalian lihat sendiri. Ini adalah PAA, sebentar. Oke, ini adalah PAA resmi dari iBox. Lalu untuk kapasitasnya ini 128 GB sesuai dengan iklan. Untuk baterai health-nya harusnya ini masih bagus karena bilangnya sih baterai gantian. Baterai health-nya masih 100, masih baru kayaknya. Oke, nggak masalah. Baterai gantian, LCD gantian. Beruntung kualitasnya ini menurut gua tergolong baik dan wajar, harganya agak sedikit lebih murah. Tapi ini masih sangat layak pakai banget. Kita coba untuk sound-nya. Oke. Sip, aman, ini speakernya nggak sember. Kita coba fungsi lainnya, kayak di kamera mungkin. Kita coba kamera. Oke, kamera 1, kamera 2. Dia punya setup dual kamera. Yang satu adalah kamera yang reguler, yang main kamera, dan yang satunya itu bukan kamera ultrawide tapi kamera telefoto. Resolusinya keduanya ini punya resolusi 12 megapiksel. Untuk kamera depannya cuma 7 megapiksel doang. Kita coba potret. Video. Untuk perekaman video kamera belakangnya ini maksimal di 4K 30 fps, belum support 60 fps. Dan untuk 1080p bisa support sampai 120 fps untuk kebutuhan slow motion. Dan juga support 720p untuk 240 fps-nya gitu. Buat kamera depannya support di 1080p 30 fps doang, belum bisa di 60 fps. Jadi memang ini secara spek untuk kameranya sedikit di bawah dari kamera iPhone 8. Kita coba videonya. 2 tes 1 2 3. Oke. Audionya masuk. Gambarnya juga aman. Kedua lensanya normal. Gak ada masalah. Lalu pengen coba buat kita sensor teleponnya, kita coba. Kita tutup. Mati. Sip, normal ini sensornya, nggak ada masalah. Lalu untuk jeroannya si iPhone 7 Plus ini, kita cek di Antutu benchmark di My Device, bisa dilihat iPhone 7 Plus dan OS-nya ada di iOS 15.8.2. By the way, maksimal untuk iOS-nya ini adalah di iOS 15. Jadi nggak bisa lagi update ke iOS 16 atau bahkan ke iOS 17, itu nggak bisa, mentok di iOS 15. Untuk model dari chipsetnya ini adalah A10 Fusion yang dirilis tahun 2016, lumayan sudah sepuh, sudah hampir 8 tahunan. Lalu untuk RAM-nya sendiri ini dibekali RAM 3 GB aja. Jadi lumayan, kalau iPhone 7 itu cuma 2 GB, untuk iPhone 7 Plus itu ada di 3 GB. Tergolong masih oke lah, karena untuk iPhone sendiri untuk urusan RAM itu nggak terlalu memusingkan di bagian RAM gitu. Dan kita lihat untuk fungsi-fungsi lainnya. Mungkin untuk tombol volumenya tadi belum gua tes, gua coba dulu. Oke, ini masih sangat clicky. Tombol silentnya oke, aman. Untuk tombol power juga aman, gak ada masalah. Jadi semuanya relatifly berfungsi dengan baik. Untuk harganya memang cukup relatif murah, gue dapat di harga kurang dari 2 juta rupiah. Menurut gue ini harga yang cukup bagus sesuai dengan kondisi. Dan nanti akan gue coba full reviewnya kayak gimana, apakah di tahun 2024 ini masih worth it beli iPhone 7 Plus di harga segitu. Oke, itu aja informasi yang bisa gue share. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. See you next video. Bye-bye.